siang Ibu. Selamat siang Pak. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu. Sebelumnya kita sudah belajar apa Ibu? Cara mencuci tangan dengan baik. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan praktik baik mencuci tangan pakai sabun. Nah, di sini saya akan meminta ibu-ibu untuk dibagi 3 kelompok. Ya, kelompok 1 tadi yang sudah ditentukan siapa aja? Bu Imas, Ibu Salihah, dan Ibu Nur Aini. Kelompok 2. Ibu Dewi, Ibu Aas, dan Ibu Yuyun. Oke, kelompok 3. Bu Rasana, Bu Neha. Oke. Nah, sekarang untuk masing-masing kelompok sebutkan apakah ada hal-hal yang membuat Bapak Ibu sulit untuk mencuci tangan dengan sabun. Sebutkan dan tuliskan Bu ya, nanti di kertas plano yang sudah saya siapkan ya Bu ya. Bu sebutkan atau tuliskan nanti di kertas plano. Mangga ini planonya Bu. Coba Ibu diskusi ya untuk kelompok 1. Jawabannya tuliskan di sini Bu ya. Yang paling sulit atau yang memudahkan Ibu untuk mencuci tangan pakai sabun. Terus di sana. Untuk kelompok 2 tadi siapa untuk kelompok 2? Bu Dewi, Bu Dewi, mangga Ibu Dewi diskusi ya dengan kelompoknya. Kelompok 3 Ibu Nur. Ya Bu, tadi ku habis dibentuk kelompoknya, ayeuna kantun diskusi ya masing-masing kelompok. Diskusi masing-masing kelompok. Yang paling sulit. Iya. Coba tulis sama Ibu. Untuk diskusinya 2 menit Ibu ya. Hal yang paling sulit untuk mencuci tangan pakai sabun, terus yang keduanya hal yang memudahkan untuk mencuci tangan pakai sabun. Bergeser ya sih. Makanya nanti untuk kelompok 1 akan mendiskusikan hasil diskusinya. Gimana ibu-ibu untuk diskusinya beres Bu? beres. Nah, mangga untuk sekarang hasil diskusinya sama Ibu presentasikan. Untuk kelompok 1 mangga Bu. Tadi hasil diskusi sama kelompoknya sudah dituangkan ya di kertas plano Ibu ya. Sekarang sama Ibu tempel. Terus biar diketahui sama kelompok yang lainnya sama Ibu sebutkan tadi hal yang sulit untuk mencuci tangan pakai sabun apa. Terus hal yang memudahkan. Mangga Ibu kelompok 1. Apakah ada hal-hal yang membuat Bapak Ibu sulit untuk mencuci tangan dengan sabun? Hal yang sulit mencuci tangan dengan sabun karena tidak adanya fasilitas tempat untuk mencuci tangan, karena tidak terbiasa mencuci tangan, dan karena malas dan lupa. Dan apakah ada hal-hal yang memudahkan Bapak Ibu untuk mencuci tangan dengan sabun? Yang memudahkan Bapak Ibu mencuci tangan dengan sabun karena adanya air bersih, karena sudah terbiasa cuci tangan, dan karena mencuci tangan pakai sabun itu lebih bersih. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Oke, kelompok 2. Iya, coba sama kelompok 2 disebutkan tadi hasil diskusinya apa? Silakan Bu ya. Kelompok 2. Apakah hal-hal yang membuat Bapak Ibu sulit untuk mencuci tangan pakai sabun? Hal-hal yang paling sulit untuk mencuci tangan pakai sabun. 1. Tidak adanya fasilitas untuk mencuci tangan. Yang kedua, tidak ada air. Yang ketiga, tidak ada sabun. Yang keempat, tidak terbiasa mencuci tangan. Yang nomor 2, apakah hal-hal yang memudahkan Ibu untuk mencuci tangan dengan sabun? Yang memudahkan untuk mencuci tangan pakai sabun
Nomor 1, adanya air. Nomor 2, adanya tempat air. Nomor 3, adanya fasilitas air untuk mencuci tangan. Yang keempat, ada selang air. Yang kelima, sudah terbiasa mencuci tangan. Mangga persiapan dulu ya. Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada hal yang membuat Bapak Ibu sulit untuk mencuci tangan dengan sabun? Hal yang paling sulit cuci tangan pakai sabun: 1. Tidak ada fasilitas untuk cuci tangan. 2. Tidak ada sabun. 3. Tidak ada air. 4. Tidak ada kesadaran diri sendiri. Nah, apakah hal-hal yang memudahkan Bapak Ibu untuk mencuci tangan dengan sabun? Hal yang memudahkan cuci tangan pakai sabun: 1. Tersedianya fasilitas. 2. Adanya peralatan. Dan 3. Mengerti apa arti itu kesehatan. Oke. Terima kasih untuk kelompok 3, tepuk tangan semuanya. Oke. Sekarang Bu Mangga duduk lagi. Kelompok mulai dari kelompok 1 dan kelompok 3 yang sudah diskusikan tentang hal yang sulit untuk mencuci tangan pakai sabun. Terus tadi diskusi tentang hal yang paling mudah untuk mencuci tangan pakai sabun. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, tadi sudah ya diskusinya. Untuk selanjutnya saya akan bertanya kepada ibu-ibu. Apa yang menjadi kebiasaan ibu untuk membersihkan diri? Mandi, oke Bu Imas. Terus apa lagi? Mencuci tangan. Mencuci tangan. Ada lagi dari ibu yang lain? Berwudu. Sering Bu ya? Sering. Apa lagi Bu? Masih ada gak? Sudah cukup segitu? Udah. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah ibu pernah membuat sendiri wadah air untuk mencuci tangan? Tidak Pak, belum pernah. Ada yang pernah? Lompat langsung dari toran aja. Yang pernah coba? Yang pernah? Ibu Nia pernah? Terbuat dari Coba ceritakan Ibu. Enggak. terbuat dari selang. Terus isi air. Isi air terus itu kerannya, terus cuci tangan. Udah. Tangan. Ya. Oke. Ibu Nia pernah ya untuk membuat wadah air untuk mencuci tangan. Ibu-ibu yang lainnya ada yang pernah? Wah, saya nggak pernah Bu. Dari air galon belum pernah? Pernah Pak waktu Atau dari ember? Iya. Pernah. Pernah dari ember. Coba Ibu Imas bisa diceritakan seperti apa untuk membuat wadah air? Ya, dari ember saya punya mengambil ember kecil. Ya. Terus ember itu dikasih selang kecil supaya airnya keluar. Air keluar. Iya. Ya, oke. Udah cukup ya segitu Bu ya? Iya. Oke, tepuk tangan untuk Ibu Imas dan Ibu Nia. Saya ucapkan terima kasih ya untuk Bu Nia dan Ibu Imas. Nah, tadi yang Ibu ceritakan atau Ibu diskusikan itu sudah sangat benar Bu ya. Tinggal Ibu nanti kedepannya tinggal mempraktikkan di rumah. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya Bu ya. Yang pertama, cuci tangan tidak harus menggunakan alat yang mahal. Contoh, wastafel. Nah, Ibu bisa membuatnya sendiri dari bahan yang sangat murah dan sederhana. Contoh apa Bu? Galon aqua, ember cat diberi lubang. Nah, yang keduanya yang perlu saya sampaikan, tempat penampungan air harus dibersihkan dan dikuras secara rutin untuk menghindari lumut dan jentiknya. Oke. Terus yang ketiga, cuci tangan hanya memerlukan air mengalir dan sabun. Oke, yang keempat, sabun yang digunakan tidak perlu sabun khusus anti kuman atau antiseptik. Bisa menggunakan sabun mandi ataupun sabun cairan pencuci piring. Oke, nah itu Bu ya. Terus yang selanjutnya, untuk melaksanakan semua informasi ini di rumah dan menyampaikan kepada keluarga atau tetangga terdekat. Nah, tadi semua informasi terkait CTPS ini Ibu informasikan lagi ke tetangga terdekat biar ibu-ibu terbiasa. Akan bertanya kepada ibunya semuanya
rencana apa yang akan dilakukan ibu di rumah terkait pemanfaatan bansos untuk mencegah dan menangani anak stunting? Ya Bu, ibu kan menerima bansos PKH itu 3 bulan sekali Bu ya. Coba rencana apa yang akan ibu buat? Dengan menambah gizi makanan untuk anak. Ya, supaya anak itu tidak stunting. ya. Apalagi Bu, Merangsang anak supaya mau makan. merangsang anak supaya mau makan, berarti dikasih makanan yang Yang bergizi, vitamin. bergizi, proteinnya tinggi Bu ya. Iya. Oke, ada lagi yang akan disampaikan Bu terkait pemanfaatan bansos? Atau biasanya ibu menerima PKH itu dipakai apa? Kebutuhan anak. Keperluan Dari anak sekolah. sekolah. Oke, nah itu juga merupakan salah satu untuk mencegah stunting. Yang meminta ibu menuliskan rencana yang akan dilakukan di rumah terkait CTPS di tabel janji diri dan kertas metapren. Mangga ibu ditulis Rencana ya rencana yang akan dilakukan di rumah Bu terkait CTPS. yang akan dilakukan Betul. yang akan dilakukan apa? Di rumah. Rencana yang ibu akan lakukan Bu terkait CTPS bisa misalkan berdiskusi dengan keluarga, menginformasikan ke keluarga yang lain Biasakan diri. atau tanggal yang lainnya. Nah bisa itu membiasakan diri. Sudah ibu Dan ya? akan mensosialisasikan untuk orang lain. Adik-adik Dan untuk Boleh memberitahukan atau mensosialisasikan kepada tetangga kepada tetangga yang lainnya. Ibu mengumpulkan tabel janji. Enggak Bu, yang sudah beres kumpulkan ke saya. Lapor 1, 2, dan 3. Sudah beres, enggak? Enggak di Namian. Punten Ibu. Nuhun ya. Oh, 2. Oke. Nah, untuk selanjutnya meminta kepada ibu-ibu semuanya untuk mengoptimalkan bantuan sosial PKH maupun bantuan sosial yang lainnya untuk menangani stunting agar anak tidak stunting. Ibu harus bisa mencegah dan menanganinya. Terus saya meminta juga ibu untuk memanfaatkan atau mengoptimalkan bansos itu untuk menyediakan fasilitas untuk CTPS ya. Nah, terakhir ketika ibu misalkan ada yang ingin menanyakan lebih lanjut, ibu bisa menanyakan kepada saya Bu ya terkait CTPS ini. Jadi ibu misalkan ingin diskusi dengan keluarga atau dengan tetangga terkait pembuatan CTPS, terus ibu tidak mengerti, bisa ditanyakan kepada saya Bu ya sebagai Oke, untuk penutupan Bu ya dari awal sampai akhir. Jadi tadi terkait hal yang sulit dan yang mudah sudah kita diskusikan Bu ya. Dan mudah-mudahan kita bisa terbiasa Bu ya untuk mencuci tangan pakai sabun. Tadi ya sudah dituangkan juga di kertas plano ya Bu ya. Tadi ibu juga sudah membuat tabel janji diri dan sudah dikumpulkan oleh saya. Nanti akan saya bagikan lagi kepada ibu-ibu semuanya sesuai kelompok ya, biar ibu bisa membacanya di rumah. Nah, untuk modul 7 pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan, langkah 3 saya cukupkan sekian. Terima kasih ya Bu ya atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
agar kita terhindar dari